Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui pertemuan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika di kelas 9. Syukur alhamdulillah pula kita saat ini sudah berada pada pertemuan yang ketujuh pada materi terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita berdoa agar kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir video nanti dan materinya bisa bermanfaat bagi kalian. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan kekongruenan pada segi 4 dan segitiga. Hari ini kita akan mempelajari materi bab masih terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan, yakni kesebangunan pada segi 4, yakni tentang syarat kesebangunan pada segi 4. Tentu kalian masih ingat syarat pada kekongruenan pada segi 4 di pertemuan sebelumnya. Oke, materi yang kita pelajari hari ini masih berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Semoga kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, berikut ini kegiatan pertama kita. Bisa kalian siapkan di rumah pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6. Kemudian penggaris, busur derajat, serta pensil. Lakukan kegiatan seperti perintah di bawah ini. Yang pertama, siapkan pas fotomu ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 masing-masing satu lembar. Ilustrasinya seperti halnya ditunjukkan oleh masing-masing oleh 3 gambar di bawah ini. Langkah kedua, ukurlah kembali foto-foto itu dengan penggaris untuk memastikan bahwa ukurannya sesuai. Selidikilah manakah menurut kalian di antara foto-foto tersebut yang sebangun, manakah yang tidak sebangun. Menurutmu bagaimana cara menentukan dua bangun sebangun atau tidak? Silakan jawaban kalian dituliskan di buku matematika kemudian dikirimkan melalui WA pribadi. Kegiatan kedua ini bisa kita lihat terkait dengan optical zoom atau pembesaran optik yang sering dijumpai pada kamera. Di sini ada dua objek, yakni gambar bunga, kemudian gambar orang yang berada di dalam permainan jet ski. Oke, main ski salju. Oke, pertanyaannya, berapa ukuran gambar bunga, krisan, dan gambar orang main ski pada kamera telepon genggam ayah? Kemudian bagian B, berapakah ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera telepon genggam ibu? Oke, kalian bisa mengilustrasikan atau mencobanya serta menghitungnya dengan cara melihat ilustrasi gambar beserta teks yang sudah disediakan di atas. Kemudian kegiatan yang ketiga, syarat dua bangun segi banyak atau poligon sebangun. Yang pertama, siapkan pensil, penggaris, busur derajat. Kemudian perhatikan dua gambar di bawahnya serta perintah di bawah ini. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut bangun pada gambar di atas. Lengkapi tabel di bawah ini. Oke, panjang sisinya AB berapa dituliskan. Panjang BC dituliskan berapa, diukur pakai mister ya. Masing-masing dua gambar ini. Kemudian untuk besar sudut silakan diukur melalui dengan besar sudutnya dengan menggunakan bantuan busur derajat. Kemudian dilengkapi pada besar sudut masing-masing yang sudah tertera di bawah ini.
Yang ketiga, tuliskan pasangan sisi yang bersesuaian. Bagaimana perbandingan sisi yang bersesuaian. Keempat, tuliskan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian serta bagaimana sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Dengan demikian, dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun lain yang sebangun melibatkan perbesaran ataupun pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Oke, jadi kita lihat dua gambar di bawah ini. Perbandingan sisi AB dan EF. Itu perbandingan nilainya harus sama dengan perbandingan pada sisi yang lainnya. Jadi BC perbandingannya dengan GF. Jadi semua perbandingan panjang sisinya harus senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi ukuran sudut A itu bersesuaian dengan ukuran sudut E, ukuran sudut B dengan ukuran sudut F, dan seterusnya. Jika bangun ABCD dan FGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun. Dinotasikan dengan ABCD sebangun, EFGH. Oke, kita bisa lihat simbol dari sebangun. Jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan dengan ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh soal manakah pasangan persegi panjang yang sebangun. Oke, di sini ada 3 gambar. Kita dimintakan mana 2 gambar yang sebangun. Oke, kita sudah tahu syaratnya tadi, yakni perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Oke, kita akan periksa satu persatu pada persegi panjang yang I dan I2. Oke, yang I dan I2. Oke, kemudian kita periksa perbandingannya AB dan EF. Itu perbandingan sisi yang bersesuaian, apakah sama atau senilai dengan perbandingan sisi pada sisi yang lainnya, DC per HG. Oke, kita lihat AB 12, EF 8, kemudian AD 8, FG 6. Oke, kita bandingkan 12/8 itu sederhananya 3/2, 8/6 sederhananya 4/3. Diperoleh bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang yang pertama dan yang kedua tidak sebangun. Bagaimana dengan yang persegi panjang gambar pertama dan yang ketiga? Sama halnya kita bisa periksa perbandingan sisi yang bersesuaian AB, JK, DC, IL. Oke, itu diperoleh perbandingannya 12/4, 3/1. Sederhananya AD per JI perbandingan senilai dengan BC dan KL 8/3. Karena 3/1 dan 8/3 tidak senilai, maka bangun persegi panjang gambar pertama dan yang ketiga tidak sebangun. Terakhir, EF JK pada gambar kedua dan ketiga, HG dan IL 8/4 itu sama artinya dengan 2/1. EH dan JI serta FG per KL kita peroleh 6/3. Sederhananya 2/1. Kita lihat hasilnya sama, perbandingannya senilai 2/1, 2/1. Tanpa bahwa perbandingan sisi yang bersesuaian senilai, jadi persegi panjang gambar yang kedua dan ketiga sebangun. Jadi pasangan persegi panjang yang sebangun adalah persegi panjang gambar yang kedua dan yang ketiga. Oke, itu contoh soal terkait dengan perbandingan sisi pada kesebangunan segi 4
Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, berikut ini latihan soal, silakan dikerjakan secara mandiri, kemudian dikirim melalui WA pribadi. Oke, nomor 1, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jadi kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian apakah senilai, kemudian sudut yang bersesuaian. Untuk nomor 2, memeriksanya hampir sama dengan contoh soal sebelumnya. Demikian pertemuan kali ini, semoga penjelasan materi terkait dengan kesebangunan pada segi 4 pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.